hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita ngambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Bahagia seorang yang menantikan Tuhan, karena mendapat kekuatan baru. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Kidung Keesaan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 10 sampai 27. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, "Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah maupun di dalam rumah ibadat atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah sesudah aku selesai mentahirkan diriku tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini,
Aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sekarang memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Felix merupakan kata Latin yang berarti bahagia. Tetapi orang yang mempunyai nama itu di dalam Kisah Para Rasul justru kebalikan dari bahagia. Ia dahulu seorang budak sebelum dibebaskan oleh Kaisar Claudius. Tacitus, sejarawan Roma yang terkenal itu, menulis tentang dia bahwa walaupun ia menanjak menjadi raja, namun hati yang ditutupi oleh pakaian kebesarannya itu tetap hati budak. Ia budak orang Yahudi karena ia memerintah sekaligus menjilat kepada mereka. Ia budak yang baik, yang hati nuraninya gelisah dan gemetar mendengar perkataan Rasul Paulus. Ia budak Drusilla, perempuan jalang yang mempersuamikan dia setelah meninggalkan suaminya yang pertama. Hingga saat penggantinya sebagai penguasa Kaisarea, ia diperbudak oleh keserakahannya pada uang haram. Kendati ia tahu benar jalan Tuhan, kendati Paulus memberi kesaksian kepadanya tentang Yesus, berdialog dengannya, dan tentu berdoa bagi dia, namun semuanya itu sia-sia saja. Seandainya ia mau mendengarkan Paulus, tentu ia akan menjadi Felix dalam arti yang sesungguhnya, si bahagia. Hanya dengan bertobat dan melalui penyerahan diri secara total kepada Kristus, orang dapat sungguh-sungguh berbahagia. Amin. Mari kita mengambil saat hening. Hening selesai. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bersyukur ya Tuhan untuk sabdamu, sungguh menjadi peneguh dalam iman, harapan, kasih, dan syukur kami. Sabdamu sungguh menginspirasi dan memotivasi setiap langkah kehidupan kami, baik langkah juang iman maupun langkah juang kehidupan di dunia ini. Ya Allah, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk pemulihan jagat ini, dunia ini, dari pandemi virus corona, demikian pula dari bencana alam dan bencana sosial kemanusiaan yang terjadi. Upaya serius negara-negara di dunia ini untuk menyelamatkan warganya, melalui vaksinasi, melalui upaya-upaya penegakan disiplin protokol kesehatan. Tentu semuanya menjadi bagian yang berarti untuk keselamatan kami,
warga dunia ini. Upaya itu juga mewujud nyata di bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan yang merahmati dan merestui hingga proses distribusi vaksin maupun proses vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Dengan demikian, kami bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi virus corona ini. Situasi-situasi yang ada di negeri ini, gaduh politik, perseteruan antar kelompok, maupun aksi-aksi terorisme, bencana alam yang masih terjadi, semuanya menjadi pembelajaran berarti bagi kami untuk lebih mawas diri, untuk lebih memahami satu dengan yang lain di tengah keberbedaan yang ada. Semuanya mendorong kami untuk bersatu hati sebagai satu bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia yang adil, makmur, sejahtera sungguh-sungguh mewujud nyata. Demikian pula ya Tuhan, kota Salatiga dan kota-kota di sekitarnya yang juga terus mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya, Tuhan juga memberkati. Dan kami sebagai bagian masyarakat juga terus melibatkan diri dalam upaya-upaya itu sesuai dengan kapasitas kemampuan kami masing-masing. Hidup dan kehidupan gereja yang Kau panggil untuk terlibat dalam karya Allah di dunia ini, baik dalam upaya pemeliharaan maupun menyaksikan karya keselamatan-Mu, Tuhan juga memberkati. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam mewujudkan pemeliharaan dan kesaksian itu di tengah situasi pandemi virus corona. Peribadahan tatap muka yang sudah mulai diselenggarakan menjadi bagian sukacita kami, biarpun kami tetap harus waspada, saling jaga diri, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Teman-teman anggota majelis, komisi, kepanitiaan, tim yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan kesaksian itu, Tuhan juga memberkati sebagai pribadi maupun keluarga, sehingga satu dengan yang lain saling menopang, saling mengisi dalam upaya-upaya pewujudan pemeliharaan dan kesaksian itu. Demikian pula tenaga administrasi, pekarya yang juga terlibat di dalam kegiatan gerejawi harian, Tuhan juga memberkati. Sehingga apa yang mereka kerjakan sebagai bagian dari kebersamaan di lingkup GKJ Salatiga Timur ini. Demikian pula ya Tuhan untuk hidup dan kehidupan umat-Mu, anak-anak sampai adiyuswa, dengan segala pergumulan, harapan, dan kebutuhan hidupnya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong. Bagian-bagian keluarga kami yang jauh di tempat-tempat lain, terus kami saling mendoakan, saling memperhatikan, saling mendorong iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Demikian pula brayat-brayat Kristen di GKJ Salatiga Timur, di dalam membangun keluarga mereka, Tuhan terus limpahi dengan atot rukun sih-sinihan satu dengan yang lain, sehingga boleh menjadi teladan di dalam kehidupan di mana mereka tempatkan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap upaya pekerjaan. Tuhan mendatangkan rezeki, kecukupan rezeki untuk keluarga-keluarga ini, sehingga boleh menjadi bekal untuk menghidupi keluarganya, bahkan mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, Tuhan memberkati dokter juru medis untuk mendiagnosa penyakitnya dengan tepat, memberi perawatan dan obat-obatan dengan tepat, hingga boleh membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Terlebih juga perhatian, kasih sayang, keluarga, perhatian, doa-doa dari kami sebagai saudara seiman, juga boleh meneguhkan saudara-saudari kami ini, sehingga segera berpulih. Bahkan hati pribadi yang terus merasakan damai sejahtera dan sukacita dari Allah, itu membawa pemulihan kesehatan bagi saudara-saudari kami ini. Demikian pula untuk para kasepuhan adiyuswa dalam keberadaan raga yang terbatas, Tuhan terus melimpahi damai sejahtera, sukacita, kegembiraan, sehingga mereka terus bersemangat menjalani hari-hari pemberian-Mu. Anak-anak kami yang masih berjuang dalam menata masa depan, mulai proses studi yang ditempuh, Tuhan rahmati, restui, sehingga apa yang mereka cita-citakan boleh tercapai.
Terlebih juga para kaum muda yang terus berjuang untuk menemukan pasangan hidup, mendapatkan pekerjaan, menyelesaikan tugas akhir. Tuhan berkati kesabaran mereka, kesungguhan hati mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan juga Tuhan berkati. Terlebih juga saudara-saudari kami yang bergumul dalam kesedihan, dalam rupa-rupa pergumulan yang mereka rasakan, baik relasi komunikasi antara suami istri yang kurang harmonis, mertua anak menantu yang kurang harmonis, maupun juga dengan saudara seiman, dengan tetangga. Tuhan pulihkan kembali jika mereka merasakan kebersamaan kedamaian yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah, Engkau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing. Kami serahkan ke dalam otoritas dan kebijaksanaan Allah. Sepenuhnya doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.